Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu yang telah menciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amala, manakah di antara kalian yang amalannya yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini tentang kualitas amal. Sebelum berbicara tentang kuantitas amal, maka kualitas amal hendaknya kita perhatikan. Mana di antara kalian yang amalan yang terbaik? Fudail bin Iyad rahimahullah waktu ditanya tentang amal terbaik, maka dia berkata, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas, yang terbaik, dan yang paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara untuk meningkatkan kualitas amal seseorang, yaitu berusaha menyembunyikan amal tersebut. Telah banyak datang dalil yang menjelaskan bahwasanya semakin amal disembunyikan, semakin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu memiliki amal saleh yang tersembunyi, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Ini isyarat seorang berusaha untuk menyembunyikan amal solehnya sebisa mungkin. Oleh karenanya, 3 orang atau beberapa orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, di antara 7 golongan adalah orang-orang yang menyembunyikan amalan mereka. Kata Nabi SAW, Sab'atun yidhiluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi mereka di hari tatkala matahari jaraknya 1 mil, hari yang sangat panas, keringat bercucuran. Ada 7 golongan yang bahagia yang Allah naungi mereka, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang hatinya rindu ke masjid. Tidak ada yang tahu kerinduannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia rindu ingin ke masjid. Tidak dia umumkan kebanyakan ke masyarakat. Tidak dia umumkan ke orang-orang, tapi Allah tahu hatinya rindu ke masjid. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jangankan orang lain tahu, sebagian anggota tubuhnya, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Menunjukkan betapa berusaha dia untuk menyembunyikan sedekah yang dia keluarkan. Dan yang ketiga Nabi sebutkan di antara 7 golongan tersebut, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang dia tatkala bersendirian, khalian bersendirian, dia ingat Allah, maka kemudian kedua matanya mengalirkan air mata. Dia menangis bukan di hadapan orang lain, tetapi dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sembunyikan tangisannya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya juga salat yang terbaik adalah salat yang disembunyikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik solat seorang adalah di rumahnya, kecuali solat fardu, tentu di masjid. Semakin seorang menyembunyikan solat-solat sunnahnya, maka itu semakin terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan dengan diam-diam akan meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubudus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Kata Allah, jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu baik. Tapi jika kalian sembunyikan sedekah kalian, lantas kalian berikan kepada fuqara,
maka itu lebih baik bagi kalian dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Sungguhnya Allah Maha Khabir, Allah mengetahui dengan detail apa yang kalian kerjakan. Lihat dalam ayat yang terakhir yang saya bacakan, Allah sebutkan dua kualitas amal. Amal yang nampak dan ikhlas, lebih baik lagi amal yang ikhlas dan disembunyikan. Amal yang ditampakkan dengan ikhlas itu baik, tapi lebih baik lagi adalah amalan yang ikhlas dan disembunyikan. Bahkan Allah menyebutkan jika seorang bersedekah dengan diam-diam, disembunyikan, maka wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian kata Allah, Allah tutup ayat tersebut dengan mengatakan, wallahu bima ta'maluna khabir. Jangan khawatir, Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Tidak ada yang lihat. Istrimu tidak melihat, saudaramu tidak melihat, kawanmu tidak melihat. Tapi Allah mengetahui sedekah yang kau keluarkan. Ma'asyiral muslimin, oleh karenanya kita dapati bagaimana praktek para salaf. Mereka benar-benar mempraktekkan hal ini, berusaha untuk menyembunyikan amal saleh mereka. Lihatlah bagaimana Al-Auza'i meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar keluar di malam hari, di dalam kegelapan malam. Lantas dia diikuti oleh Talha bin Ubaidillah. Tahu-tahu Umar masuk ke dalam sebuah rumah. Kemudian setelah itu Umar meninggalkan rumah tersebut. Maka keesokan harinya Talha penasaran, maka dia pun datang ke rumah tersebut. Ternyata dia masuk ke dalam rumah tersebut ada seorang tua yang sudah buta, muq'adah, duduk tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Umar bertanya, apa gerangan lelaki semalam datang kepada? Maka Talha bertanya, apa gerangan lelaki semalam datang kepadamu? Maka wanita buta yang sudah duduk ini tidak bisa bergerak berkata, lelaki tersebut selalu menyediakan kebutuhanku. Umar radhiyallahu anhu malam-malam keluar tidak ada yang tahu. Maka dia pun membantu wanita yang tidak bisa berbuat apa-apa tersebut. Lihatlah Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala, di mana beliau kalau salat malam, beliau salat malam. Kemudian beliau menyembunyikan salat malam mereka. Kemudian beliau menyembunyikan salat malam beliau. Ketika di pagi hari tatkala azan dikumandangkan, maka beliau bangun seakan-akan baru bangun, mengangkat suaranya seakan-akan dia baru bangun. Tatkala itu orang lain tidak tahu ternyata dia salat malam. Kemudian Ayyub As-Sikhtiyani juga, kalau beliau menyampaikan sebuah hadis, fayariqqu qalbuhu, kemudian tiba-tiba hatinya bersedih dan dia pun menangis. Maka dia tidak ingin menampakkan tangisannya di hadapan orang lain. Maka dia pun berpaling, kemudian seakan-akan dia sedang flu, dia berkata, ma asyaddaz zukam, sungguh berat yang namanya flu. Orang menyangka dia sedang flu, ternyata dia menangis karena terbawa dengan hadis yang dia bacakan. Dia menyembunyikan tangisannya. Lihatlah Abul Hasan At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Beliau masuk dalam rumahnya sambil membawa air. Orang tidak tahu apa yang dia lakukan. Kemudian ada yang bertanya kepada anaknya. Maka anaknya cerita, ayahku masuk dalam rumah, kemudian dia menangis. Setelah itu dia cuci wajahnya, kemudian dia pakai celak tatkala keluar dari rumahnya agar orang-orang tidak tahu kalau dia baru saja menangis. Lihatlah Ali bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, Zainul Abidin. Kata Muhammad bin Ishaq, kana nasun bil Madinati ya'ishuna wa ma yadruna min aina kana ma'ashuhum. Sekelompok orang di Madinah, mereka selalu mendapatkan asupan makanan dan mereka tidak tahu dari mana makanan mereka tersebut mereka dapatkan. Sampai akhirnya falamma tuwfiya, tatkala meninggal Ali bin Husain radhiyallahu taala anhu, maka kemudian tiba-tiba bantuan tersebut terputus. Kenapa? Ternyata setiap malam Ali Zainal Abidin selalu mengangkat makanan yang diberikan ke pintu-pintu orang miskin. Baru ketahuan tatkala dia meninggal bantuan tersebut berhenti. Kemudian tatkala mereka memandikan jasadnya, mereka mendapati ada tanda hitam di pundaknya karena selama ini dia memikul bantuan gandum tersebut langsung ke rumah-rumah orang-orang miskin tersebut. Inilah para salaf yang mereka berusaha untuk menyembunyikan amal soleh mereka karena mereka tahu yang Allah cari dari amal seorang hamba adalah kualitasnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya kita sekarang hidup di zaman medsos, di zaman informasi yang begitu mudah
untuk disebar dan tersebar. Seorang waspada jangan sampai dia mengurangi kualitas amalannya dengan menyebarkan, dengan men-share amal soleh yang dia lakukan. Apapun amal soleh yang kita lakukan, sebisa mungkin kita sembunyikan. Karena nilainya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau kita share amal soleh kita, berbakti kepada orang tua, kita sebutkan di medsos, kita pergi umrah, kita sebutkan di medsos, ya, kita lempar di grup, kita hajian, kita foto-foto diri kita, kemudian kita sebarkan di Facebook dan medsos lainnya, ya. Kita bersedekah, kita sebutkan, kita cerita, kita berdakwah, kita cerita sana cerita sini. Akhirnya kualitas amal kita berkurang, dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tatkala syaitan ya tidak mampu untuk menjadikan seorang terjerumus dalam riya, maka syaitan membuat dia terjerumus dalam hal yang bisa mengurangi kualitas amalnya. Tadinya amalnya tersembunyi, tentu itu pahalanya besar, berlipat-lipat ganda daripada amal yang tidak tersembunyi. Maka syaitan gelitiki dia. Akhirnya dia pun cerita bahwasanya dia telah melakukan demikian dan demikian. Dia share di sana sini, dia sebarkan di grup, dia sebarkan di medsos. Akhirnya, dan dia masih ikhlas. Maka pahala dia berkurang dari pahala amal yang tersembunyi menjadi pahala amal yang terlihatkan. Kemudian syaitan menggoda lagi sampai akhirnya kali ini dia cerita dalam rangka untuk riya, sehingga akhirnya amal soleh yang tadinya tercatat bisa jadi hangus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang menakjubkan di zaman sekarang ini, kalau para salaf dahulu mereka bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka, maka sebagian orang di zaman kita bersusah payah untuk men-share amal soleh mereka. Bersusah payah membuat tim untuk bisa men-share amal soleh yang dia lakukan. Dia tidak tahu bahwasanya yang diterima oleh Allah hanyalah amalan yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita keikhlasan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit-penyakit hati, penyakit riya, ujub dan yang lainnya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ighfir lana dhunubana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus salat.